Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Kurniasih, NIM 4011839 dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pelindungan konsumen, yaitu pada contoh kasus kosmetik ilegal yang menggunakan bahan kimia. Contoh kasusnya, kasus penggunaan bahan kimia obat pada kosmetik. Kasus ini sangat jelas berbahaya terhadap masyarakat yang menggunakannya, karena kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak teruji secara klinis. Masyarakat diharapkan dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak, karena biasanya masyarakat hanya berpatokan pada khasiat kosmetik yang mujarab. Cepat terlihat khasiatnya dan ekonomis tanpa melihat efek samping dari penggunaan kosmetik tersebut. Kasus ini banyak terjadi seperti pada kasus penggerbekan pusat kosmetik Home Industry yang mengandung bahan kimia obat yang dilarang pada bulan Mei 2013, yaitu bahan kosmetik yang disita BPOM Semarang di Purwokerto. Diperkirakan mengandung obat terlarang. Kepala BPOM Semarang, Drasuimah, menyebutkan hasil uji laboratorium krim kecantikan yang disita dari satu rumah produksi di kompleks perumahan Permata Hijau tersebut memang masih belum selesai. Bahkan, bahan baku yang digunakan dari krim tersebut antara lain berupa bahan kimia obat atau BKO seperti obat-obat jenis antibiotik, dexamethasone, hingga hidroquinone. Penggebrekan rumah produksi krim kecantikan itu dilakukan karena rumah produksi belum memiliki izin produksi dari BPOM. Sementara penggunaan bahan baku kosmetik harus mendapatkan pengawasan ketat karena menggunakan bahan baku yang tidak semestinya membahayakan konsumen. Krim pemutih hasil dari produksi warga Purwokerto dijual ke klinik dan salon kecantikan di seluruh tanah air. Pemilik rumah produksi yang berinisial S sudah dalam pengawasan petugas BPOM dan akan dikenai hukuman pelanggaran dalam bidang UU yang sesuai pada UU nomor 35 tahun 2019 dan dikenai sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda 1,5 miliar. Untuk analisa kasus penggunaan bahan kimia pada kosmetik ini yaitu pada UU nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, pada pasal A, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Jadi produsen dengan jelas melanggar hak konsumen sebagaimana yang tercantum pada pasal 4A, di mana pabrik ini memproduksi kosmetik bercampur bahan kimia atau obat yang dapat membahayakan keselamatan konsumen. Padahal, konsumen memiliki hak untuk diberi informasi, hak untuk komplain, hak untuk mendapatkan keselamatan, serta hak untuk memilih. Tetapi karena ulah produsen, konsumen menjadi memilih obat tersebut karena iklan dengan informasi yang berlebihan. Selain itu, pabrik kosmetik yang berdiri seharusnya memiliki apoteker atau penanggung jawab. Tindakan yang dilakukan memperlihatkan bahwa etika dari seorang produsen sangatlah rendah. Tanpa memikirkan persiapan yang tidak lengkap, promosi produk yang berlebihan dengan konsumen yang tinggi, tetapi tidak pernah ada evaluasi untuk perbaikan perusahaan dan produk sesuai dengan protap dan bertanggung jawab. Nah, untuk solusi dari kasus ini yaitu yang pertama adalah peran serta masyarakat dalam upaya mengatasi peredaran kosmetik, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, bagi pelaku harus dijerat pasal dengan pidana atau sanksi beserta penutupan usaha dan penarikan produk. Yang ketiga yaitu hendaknya setiap LPKSM berperan aktif dalam melakukan perannya dalam melindungi masyarakat konsumen. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 4
pada pasal 19 ayat 2 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa mereka berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha meliputi pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar, pemulihan atas kerugian material dan imaterial yang telah dideritanya, dan pemulihan atas keadaan semula. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.